Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naufal Sartono dan kali ini saya akan share terkait dengan materi penilaian acuan norma atau PAN dan ini adalah temannya PAP ya, penilaian acuan patokan. Nanti saya share linknya di sini. Dan ini penilaian acuan norma, di mana penilaian acuan norma ini sangat jelas dan ketara perbedaannya dengan PAP ya. Kalau PAP itu penilaiannya adalah dia berbasis pada suatu patokan tertentu. Jadi misalnya paling gampang dengan KKM ya kalau misalnya di konteks pembelajaran. Dalam KKM itu misalnya dikatakan lolos jika nilai UTS-nya adalah 75 gitu. 75 ke atas. Artinya kan batas minimumnya 75. Berarti kalau 75 ke bawah dia nggak lolos. Ya udah patokannya itu namanya penilaian acuan patokan. Sedangkan kalau norma ini sedikit berbeda. Jadi kalau misalnya penilaian acuan patokan itu misalnya dari penilaian range-nya adalah 0 sampai 100, 0 sampai ya 0 sampai 100 gitu, maka penilaian acuan patokannya ya berapapun nilai yang didapat tetap tetap range-nya 0 sampai 100. Berbeda dengan penilaian acuan norma ya. Walaupun kita nilainya adalah 0 sampai 100 tapi berapapun nilai yang didapat, nah batas minimum nilai yang didapat dan batas atas nilai yang didapat yang dipertimbangkan gitu. Gitu teman-teman Bapak Ibu. Jadi itu yang membedakan gitu. Dan saya mohon maaf mungkin nanti selama video akan banyak suara motor karena ini saya rekam pagi-pagi dan rumah saya dekat jalan besar, jadinya ya akan terdengar banyak gangguan. Tapi ya bismillah semoga suara saya terdengar dengan baik ya. Iya. Oke. Berikutnya kita akan bahas dari definisi dulu ya. PAN adalah penilaian acuan norma ya, yang membandingkan skor yang diperoleh peserta didik dengan standar atau norma yang relatif. Ini sifatnya direlatif. Gitu. Nah, di sini apabila sudah menyusun pedoman skor skor berdasarkan tes yang sudah dilakukan di suatu kelas atau sekolah, kemungkinan besar pedoman tersebut tidak berguna bagi kelompok atau kelas lainnya, kecuali apabila disatukan dengan kelompok atau kelas pertama. Maksudnya kayak gini. Jadi dia itu hanya khusus di kelas tertentu. Jadi ada suatu kelas, nah penilaiannya hanya khusus di kelas itu. Nggak bisa digabungkan dengan kelas lain gitu ya. Kalau yang patokan kan bisa. Jadi di semua misalnya ada 6 kelas paralel, patokannya 75 ya, semuanya 75 di semua kelas. Kalau ini enggak. Ini tergantung. Jadi kalau misalnya di kelas A itu nilainya tertingginya 70, terendahnya 30. Sedangkan di kelas B itu tertingginya 100, terendahnya 60 gitu. Itu berbeda-beda. Makanya nanti patokannya berbeda-beda. Normanya berbeda-beda dan sifatnya relatif. Berikutnya kita masuk ke ciri-ciri ini sebelum saya lanjut. Ini saya matikan WA-nya dulu biar nanti nggak mengganggu. Oh iya, saya backsound-nya pakai ini ya, enak untuk belajar ya teman-teman ya. Enak untuk belajar. Oh ya, lanjut. Jadi kita ke ciri-ciri. Ciri-cirinya adalah yang pertama, penilaian acuan normatif bersifat relatif atau berubah-ubah disesuaikan dengan kondisi pada saat itu. Nah, penggunaan acuan nilai normatif memberikan gambaran terhadap penguasaan kelompok. Gitu ya. Terus habis itu keberhasilan peserta didik tidak dikaitkan dengan penguasaan kompetensinya. Bukan, tidak berkaitan dengan itu ya. Karena kan kalau misalnya penguasaan kompetensi itu kan minimum, ada minimumnya. Jadi minimum dikatakan menguasai adalah ketika nilainya sekian, kayak PAP tadi itu, PAP. Kalau dikatakan menguasai ketika nilainya 75 itu dikatakan menguasai. Nah, kalau ini kan enggak ada urusan gitu, menggunakan kurva normal. Nah, contohnya saya kasih contoh ya di sini misalnya jika saya ada sekolahan nih, ada suatu sekolah. Nah, sekolah itu ingin menyeleksi siswa, membuka pendaftaran siswa yang mau mengikuti Olimpiade Matematika misalnya gitu. Nah, ternyata di dalam sekolah itu terdapat 22 siswa yang dia mendaftar. Nah, si guru matematika itu menyeleksi 22 tersebut, bukan menyeleksi ya, mengklasifikasi ke 22 tersebut. Dia memberikan tes uji coba dengan soal Olimpiade. Jadi dikasih soal Olimpiade nih SMA yang berjumlah 10 soal. Nah, setiap benar nilainya 1. Gitu ya. Dari hasil tersebut maka siswa akan dibagi menjadi 5 tim. Yaitu ada internasional yang nantinya ikut di Olimpiade internasional, nasional, provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Gitu, kecamatan yang paling bawah ya. Nah, dari sini sebenarnya gitu teman-teman. Alasan saya membuat 5 ini adalah karena jadi gini, penilaian kriteria PAN tuh ada banyak. Ada yang versi 5 seperti ini, A, B, C, D, E, penilaian seperti itu. Ada yang versi 4, A, B, C, D. Ada yang versi 10, versi 11, versi 7, versi 6, sampai versi 8. Itu ada tuh.
Nah, di sini nanti teman-teman bisa cek aja di banyak referensi, banyak kok yang membagi. Yang membedakan tuh apa ini? Angkanya di sini konstantanya ini loh. Konstantanya ini membedakan. Kalau AS versi 5 tuh di sini 0,5, versi 10 kalau tidak salah itu 0,25. Gitu. Ada yang versi 8 tuh 0,6 kalau nggak 0,3 saya lupa. Nah, di situ ya. Jadi itu yang membedakan. Oke, jadi kalau di sini saya memberikan contoh versi 5 ya. Tapi di sini yang pengen saya tunjukkan adalah bukan tentang versinya ini, tapi tentang bagaimana mengerjakannya gitu. Gitu. Jadi sekali lagi di sini karena saya ingin memberikan contoh versi 5, makanya saya di sini memberikan konteks dibagi menjadi 5 tempat gitu. Internasional, nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan. Oke. Nah, kita lihat di sini ada mean, ada standar deviasi, dan saya juga punya data di sini. Data ada 22 siswa, dari data ini didapatkan nilai terendahnya 3, tertingginya 10. Betul? Betul. Oke, terendahnya 3, nilai tertingginya 10. Nah, dari sini, ini data yang saya dapat setelah, misalnya contohnya si guru memberikan soal dan datanya ini. Oke, nah di sini ada mean dan standar deviasi. Maka di sini yang saya pakai adalah mencari rata-rata dan standar deviasinya. Rata-rata gimana mencarinya? Ya sudah. Saya average itu average dari sini ke sini. Oke, kalau misalnya standar deviasinya nah saya pakai MP ya, bukan population. Nah, anggap aja ini populasinya segini ya, populasinya segini. Oke, ini sudah, maka ya udah tinggal ini aja, tinggal apa namanya hasilnya ini. Jadi gini, ini kita kasih dulu daerah hasilnya, maka ini atas, bawah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya internasional itu nilainya adalah nilai dia ke atas, nilai nasional adalah nilai antara dia dan dia, nilai provinsi adalah antara ini dan ini, nilai kabupaten adalah ini dan ini, nilai kecamatan adalah di bawahnya kabupaten gitu. Nanti saya akan jelas di sini bilang hasil ya, hasilnya kan berarti sama dengan mean ditambah dalam kurung 1,5 kali standar deviasi. Nah kan gini, ini mau saya drag, tapi kalau misalnya saya drag, saya perlu mengunci dulu. Mengunci ini dengan memberikan apa namanya tanda dolar, biar nggak jalan-jalan gitu. Ya, oke. Nah, jadi kalau di sini nanti hasilnya sama semua. Hasilnya sama semua. Kalau misalnya tidak saya kunci, maka nanti di sini ikut turun. Ketika saya drag down. Nah, oke. Kan ini udah sama nih, tinggal kita ganti aja di sini. Kan 0,5. Oke. Terus habis itu di sini kan berarti mean 0,5. Ini berarti mean. Nah, ini berarti kita turunkan juga nih. Nah, oke. Ya kayak gini, maka pembulatannya kita bulatkan saja 10, 8, waduh. Lumayan tuh. Oke, 44. Oke, good. Dari sini kita udah ketemu nih 10, 8, 6, 4 ya. 10, 8, 6, 4 gitu. Jadi kita pembulatan aja. Karena ini di belakangnya 1 semua, cuma ya di bawah 0,5 ya pembulatan ke bawah semua ya. Oke, udah nih. Nah, bagaimana kita menjelaskan? Karena 10 itu adalah maksimum, maka ya sudah, anggap aja ini nilainya S ya, sama dengan ini, anggap aja nilainya N atau N aja deh, N, maka dia dinyatakan ini internasional kan nilainya 10 gitu ya. Nah, terus ini ketika dia nilainya adalah 10 N, terus kita coba sama dengan di sini, cari sure. Ini 8, kita beresin biar lebih rapi. Kita habisin.
semuanya 12 ya. Oh 11, oke 11 ya boleh 11. Oke, nah ini kita drag aja biar enak. Nah drag ini 11 kita ganti 8, ini kita ganti 6, ini kita ganti 6, kita ganti 4. Nah yang bawah ini berarti ya, berarti kan n lebih besar, lebih kurang dari atau 4 lebih besar dari n. Nah artinya n-nya di bawah 4. Nah ini yang tadi saya bilang di bawah berarti n-nya bawah 4. Oke, nah jumlahnya nanti kita akan cari tahu. Nah ini teman-teman udah kayak gini, maka sekarang kita tinggal pakai logika if ya. Logika if kurung dia sama dengan 10, maka karena ini teks kita ketiknya harus ada tanda titik tanda petik di situ. Nah kita pakai if lagi, and dalam kurung jika dia lebih kecil dari 10, tapi dia lebih besar sama dengan 8. Oh, kita sebut dia mas. Habis itu lagi if, and kalau dia lebih kecil dari 8 dan dia lebih besar sama dengan 6, maka kita sebut dia provinsi. Nah if lagi, and kalau dia lebih kurang dari 6 dan dia lebih besar sama dengan 4, maka kita sebut dia cup. Kayak betul cup ya, cup. Sisanya adalah Dutch. Oke. Oke, mari kita cari apa kesalahannya. Oke, kita coba cari di sini. Oh. Itulah ya. Ini sama dengan B3 sama dengan 10 enter. Dan bentar, ini salahnya di mana teman-teman kira-kira? B310 enter. Ini tuh oke. Ini logika. Ini. Oke. Yes. Oke, cup ya betul ya. 5 kabupaten. Oke, kita tarik aja ke bawah. Nah, yang ini tadi ke bawah. Oke, sekarang kita di sini mau melihat berapa banyak ya. Maka kita pakainya count if. Count if. From range-nya dari sini ke sini. Oke. Sorry. Ini kriterianya ini. Oke. 3 ya, kita cek aja 3. 1, 2, 3 betul. Nah, ini harus kita kunci juga nih. Harus kita kunci juga. Ini juga harus kita kunci. Oke, udah. Nanti berarti kita bisa drop sekarang. Nah, 3 semua ya. Nah, ini kita ganti aja. Oke. Kita ganti lagi. Pro. Oke. Kita ganti lagi. Cup. Oke.
Oke, kita ganti lagi. Search. Oke. Ya, teman-teman, ini kalau misalnya kita total harusnya 22 ya. Ya karena saya malas menghitung. Ya, 22. Oke. 22. Nah, begitu teman-teman. Ini adalah bagaimana cara kita menghitung penilaian acuan norma ya, penilaian acuan norma. Intinya adalah bukan tentang, jadi gini, penilaian acuan norma itu sifatnya adalah tidak sekaku pada penilaian acuan patokan yang dia harus dikatakan lulus, kategorinya ya lulus atau tidak lulus atau apa gitu ya patokannya, tapi kaku. Jadi misalnya dia 75 harus lulus ya 75. Cuman kalau ini tidak, dia bergantung pada standar deviasinya. Gitu, standar deviasi sama minnya. Nah, nanti pembagiannya berbasis itu. Makanya setiap kelas itu berbeda-beda. Gitu ya. Di sini ada yang versi 5, ada yang versi 10, 11, 8, 4 gitu. Nah, dari versi-versi itulah kita bisa menggunakan membuat penilaiannya gitu. Nah, berdasarkan ini saya jadi tahu, oh ternyata yang bisa masuk ke internasional saya bisa ngirim 3 orang nih. Yang untuk nasional saya bisa ngirim 7 orang, yang untuk provinsi 7 orang, untuk kabupaten 4 orang, yang untuk kecamatan kasihan ini 1 orang gitu. Enggak kasihan sih ya. Tetap masuk olimpiade gitu. Nah, gitu teman-teman. Jadi ini contohnya, semoga cukup komprehensif penjelasan saya dan semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.